Halo sobat, balik lagi di Debola Media, channel yang berisi obrolan ringan seputar sepak bola terkini. Kita akan coba memprediksikan ya 3 pertandingan berikutnya antara Chelsea melawan Bournemouth, kemudian Manchester United versus Nottingham Forest, dan Leeds melawan Manchester City. Oke, kita masuk ke pertandingan pertama, yaitu antara Chelsea melawan Bournemouth. Nah, ini menarik ya untuk disaksikan. Kalau kita lihat dari klasmen sendiri, ya di Liga Inggris, Chelsea menempati peringkat 8, sementara Bournemouth menempati peringkat 14. Yang menarik di sini adalah 5 pertandingan terakhir ini sama-sama jeblok ya. Chelsea dari 5 pertandingan terakhir, 2 kali seri dan 3 kali kalah. Di 3 pertandingan terakhir kalah semua. Kemudian dari Bournemouth sendiri, 5 pertandingan, 4 kali kalah dan 1 kali kemenangan. Di pertandingan terakhir justru Bournemouth mampu menang nih. Oke, kalau kita lihat dari lawan-lawannya, Chelsea sendiri di pertandingan terakhir di tanggal 13 November 2022, pertandingan terakhir Liga Inggris sebelum jeda Piala Dunia, dikalahkan oleh Newcastle dengan skor 1-0 di kandang Newcastle. Kemudian di tanggal 6-nya bulan 11 dikalahkan Arsenal di kandang Chelsea ya 0-1. Kemudian di tanggal 29 bulan 10 bahkan melawan Brighton pun Chelsea kalah 4-0. Melawan Manchester United di tanggal 22 bulan 10 seri 1 sama, dan melawan Brentford di tanggal 20 bulan 10 seri 0-0. Ya, kita coba akan lihat statistik pertandingan antara Chelsea melawan Newcastle ya di kandang Newcastle. 10 tembakan dengan 3 tembakan ke arah gawang ini dari Newcastle ya, 48% penguasaan bola. Sementara Chelsea 5 tembakan, 2 tembakan ke arah gawang dengan 52% penguasaan bola. Kalau kita lihat dari statistik ini, statistik yang kurang baik ya untuk Chelsea. Hanya mampu mengarahkan 5 tembakan dengan 2 tembakan ke arah gawang dan kalah melawan Newcastle. Kita lihat statistik satu pertandingan lagi antara Chelsea melawan Arsenal. Nah, ini di kandang Chelsea ini pun kalah jauh ya. Chelsea hanya mendapat 5 tembakan, 1 tembakan ke arah gawang dengan penguasaan bola 44%. Sementara Arsenal 14 tembakan, 2 tembakan ke arah gawang dengan 56% penguasaan bola, dan Chelsea kalah 0-1 dari Arsenal. Ini sangat menarik. Mungkin Chelsea, kalau saya rasa ya dengan statistik ini ya Chelsea butuh sosok striker nih. Karena kalah 1-0 dari Newcastle, kalah 0-1 dari Arsenal, dari Brighton 4-1, Manchester United ya seri 1 sama, kemudian lawan Brentford pun Chelsea nggak bisa golin. Ya, permasalahannya adalah di striker nih. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk Bournemouth sendiri. Di pertandingan terakhir ya tanggal 12 bulan 11 dia menang 3-0 melawan Everton, ya skor yang cukup meyakinkan. Kemudian kalah melawan Leeds 4-3 di tanggal 5 bulan 11. Kemudian kalah melawan Hotspur ya padahal di kandang Bournemouth dengan skor 2-3. Kalah lagi melawan West Ham dengan skor 2-0 di kandang West Ham. Kemudian di kandang Bournemouth juga kalah 0-1 melawan Southampton. Coba kita lihat statistiknya melawan Everton. Bournemouth 16 tembakan, 9 tembakan ke arah gawang dengan hanya 35% penguasaan bola. Sementara Everton 15 tembakan, 3 tembakan ke arah gawang dengan 65% penguasaan bola. Dan mampu mencetak 3 gol nih melawan Everton. Artinya di sini permainan Bournemouth ini cukup efektif ya. 9 tembakan ke arah gawang dengan hanya 35% penguasaan bola, ya lebih ke counter attack. Kemudian satu pertandingan terakhir lagi dari Bournemouth itu menghadapi Leeds, kalah 4-3. Namun juga bisa mencetak 3 gol nih. Melawan Leeds, Bournemouth mendapat 9 tembakan dengan 6 tembakan ke arah gawang dan 39% penguasaan bola, berbanding dengan Leeds 18 tembakan, 4 tembakan ke arah gawang dengan 61% penguasaan bola. Lagi-lagi di sini berbicaranya Bournemouth ini bermain yang cukup efektif, hanya 39%, namun bisa menghasilkan 6 tembakan ke arah gawang dengan 3 gol. Nah, di sini Chelsea harus benar-benar berhati-hati. Walaupun secara peringkat ya Chelsea berada di peringkat 8, sementara Bournemouth berada di peringkat 14. Namun kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, Chelsea hanya mampu mencetak 2 gol dengan 3 kali kekalahan beruntun dan 2 kali seri. Sementara Bournemouth ini seperti terlihat bangkit ya dari 5 pertandingan terakhirnya. Kita lihat lagi sekali lagi statistiknya.
Di 5 pertandingan terakhir melawan Everton menang 3-0, melawan Leeds 4-3, artinya dia tetap mampu mencetak gol nih. Melawan Hotspur pun Bournemouth walaupun kalah masih bisa mencetak 2 gol. Melawan West Ham baru nih tidak ada gol ya, 2-0, dan melawan Southampton 1-0. Artinya di 3 pertandingan terakhir Bournemouth ini berusaha untuk bangkit ya. Tapi kita tidak tahu nih karena ada jeda Piala Dunia, apakah Bournemouth akan mampu terus bangkit atau seperti apa saat melawan Chelsea nanti. Nah, ini suatu prediksi yang cukup sulit bagi kami memilih antara Bournemouth melawan Chelsea ini. Tapi kalau menurut kami, di atas kertas tentunya Chelsea akan berusaha untuk kembali bangkit ya setelah terpuruk di 5 pertandingan terakhir. Sementara Bournemouth ini kalau lihat dari statistik tadi, mereka tetap akan bermain efektif. Nah, kalau menurut saya sendiri, saya sih inginnya Chelsea menang ya. Tapi entah kenapa feeling saya mengatakan Bournemouth yang bisa menang melawan Chelsea dengan skor yang ya tidak terlalu mencolok lah, hanya 1-0 ataupun 2-1. Kalau menurut Sobat Debola sendiri seperti apa nih? Berapa skor antara Chelsea melawan Bournemouth? Coba komentar di kolom komentar. Pertandingan lainnya yang juga tidak kalah seru antara Manchester United melawan Nottingham Forest yang akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 28 bulan 12 jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Yang menarik ya untuk disaksikan era baru dari Manchester United setelah kepergian dari Cristiano Ronaldo. Oke, kalau kita lihat dari sisi klasemen sendiri, Manchester United saat ini menempati peringkat 5 Liga Inggris. Kemudian Nottingham Forest peringkat 18 Liga Inggris ya, zona degradasi. Dengan 5 pertandingan terakhir, Manchester United 3 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Sementara dari Nottingham Forest 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Nah, di pertandingan terakhir Nottingham Forest dengan Manchester United sama-sama meraih kemenangan. Kalau kita lihat Manchester United 5 pertandingan terakhir di Liga Inggris ya, tanggal 13 bulan 11 melawan Fulham ya, di kandang Fulham berhasil menang 1-2. Kemudian di tanggal 6 bulan 11 itu kalah dari Aston Villa ya, di kandang Aston Villa dengan skor 3-1. Tapi di Piala Liga di tanggal 11-nya dibalas ya dengan skor 4-2. Kemudian di tanggal 30 bulan 10 melawan West Ham menang 1-0 ya di kandang Manchester United. Tanggal 22 melawan Chelsea seri 1-1 di kandang Chelsea. Tanggal 20 bulan 10 melawan Hotspur menang 2-0. Kalau kita lihat dari statistiknya di pertandingan terakhir ya melawan Fulham, 14 tembakan, 9 tembakan ke arah gawang dengan 47% penguasaan bola. Dengan Fulham sendiri 14 tembakan, 7 tembakan ke arah gawang dengan 53% penguasaan bola. Kalau kita lihat dari statistik ini pertandingannya cukup berimbang ya antara Fulham melawan Manchester United. Kita coba lihat lagi satu pertandingan terakhir di Liga Inggris Manchester United ya, yaitu kalah 3-1 melawan Aston Villa. Melawan Aston Villa, Manchester United 8 tembakan dengan 3 tembakan ke arah gawang, 59% penguasaan bola. Berbanding Aston Villa 6 tembakan, 4 tembakan ke arah gawang, 41% penguasaan bola dengan skor 3-1. Kalah 3-1 ya. Dan golnya pun hanya dapat dari gol bunuh diri. Yaitu statistik dari Manchester United. Kemudian kita coba lihat statistik atau 5 pertandingan terakhir dari Nottingham Forest. Nottingham Forest pertandingan terakhirnya itu tanggal 12 bulan 11 melawan Crystal Palace dengan kemenangan 1-0. Ini satu-satunya kemenangan tadi ya. Nottingham Forest pertandingan terakhir di tanggal 12 bulan 11 menang melawan Crystal Palace dengan skor 1-0. Kemudian di tanggal 5 bulan 11 seri ya 2-2 melawan Brentford di kandang Nottingham Forest. Kemudian di 30 bulan 10 dibantai Arsenal 5-0 di kandang Arsenal. Kemudian 22 bulan 10. Nah, ini mengejutkan nih. Nottingham Forest berhasil mengalahkan Liverpool di kandang Nottingham Forest dengan skor 1-0. Kemudian di tanggal 19 bulan 10 melawan Brighton 0-0 ya Nottingham Forest. Kemudian kita coba lihat statistik pertandingan terakhirnya ya sebelum jeda Piala Dunia tanggal 12 bulan 11 melawan Crystal Palace.
Kita lihat di sini 9 tembakan, 2 tembakan ke arah gawang dengan 31% penguasaan bola berbanding 8 tembakan dari Crystal Palace, 0 tembakan ke arah gawang dengan 69% penguasaan bola. Ya, permainannya bertahan berarti ini ya, dan mengandalkan serangan balik dengan 31% penguasaan bola, 2 tembakan ke arah gawang namun bisa menghasilkan 1 gol. Kemudian satu pertandingan lainnya di tanggal 5 bulan 11 melawan Brentford dengan skor 2 sama. Kita lihat Nottingham Forest 15 tembakan, 7 tembakan ke arah gawang dengan 47% penguasaan bola. Dengan Brentford 6 tembakan, 2 tembakan ke arah gawang dan 53% penguasaan bola. Secara statistik pertandingan cukup berimbang dan skornya pun imbang ya, 2 sama. Tapi yang menarik di sini ya, ada 2 pertandingan terakhir dari Nottingham Forest ya di luar Liga Inggris. Ada di Piala Liga babak 16 besar berhasil mengalahkan Blackburn dengan skor 4-1. Nah, ini cukup dominan, 27 tembakan, 15 tembakan ke arah gawang, 48% penguasaan bola. Pertandingan ini di tanggal 22 bulan 12. Kemudian yang menarik ada pertandingan persahabatan antara Valencia ya melawan Nottingham Forest dengan skor yang dimenangkan 2-1 oleh Nottingham Forest. Sayangnya tidak ada data statistiknya di sini. Artinya Nottingham Forest di 2 pertandingan terakhir ya di Piala Liga dan laga persahabatan berhasil menang. Menarik nih melihat nanti siapa yang akan menang antara Manchester United melawan Nottingham Forest. Kalau dari data statistik tadi, kami masih yakin Manchester United bisa mengalahkan Nottingham Forest dengan skor yang juga cukup meyakinkan. Kalau menurut Sobat Debola sendiri, kira-kira berapa skor antara Manchester United melawan Nottingham Forest? Coba komentar di kolom komentar. Pertandingan ke-17 Liga Inggris ditutup dengan pertandingan antara Leeds melawan Manchester City yang akan berlangsung pada hari Kamis 29 Desember jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat dari klasmennya, Manchester City saat ini menempati peringkat 2 Liga Inggris, sedangkan Leeds menempati peringkat 15. Dengan 5 pertandingan terakhir, Manchester City menang 3 kali dan kalah 2 kali. Sedangkan Leeds menang 2 kali dan kalah 3 kali. Nah, ini kebalikannya ya. Oke, kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, untuk Leeds sendiri tanggal 12 bulan 11 melawan Tottenham Hotspur kalah 4-3. Kemudian di tanggal 5 bulan 11 melawan Bournemouth menang 4-3. Dan yang menarik di tanggal 30 bulan 10 Liverpool berhasil dikalahkan oleh Leeds ya di kandang Liverpool dengan skor 1-2. Kemudian di tanggal 23 bulan 10 Leeds melawan Fulham, Fulham menang di kandang Leeds dengan skor 2-3. Melawan Leicester di tanggal 21 bulan 10 di kandang Leicester, Leeds kalah 2-0. Nah, ini statistik yang coba mau saya lihat ya, saya tertarik antara Liverpool melawan Leeds, kemudian antara Hotspur melawan Leeds ya. Kita coba dulu dari Liverpool melawan Leeds. Di pertandingan antara Liverpool melawan Leeds, Leeds mendapatkan 14 tembakan dengan 6 tembakan ke arah gawang, 31% penguasaan bola. Sedangkan Liverpool 22 tembakan, 10 tembakan ke arah gawang dengan 69% penguasaan bola. Artinya permainan Leeds ini cukup efektif mengandalkan serangan balik ya. Skor 1-2 untuk Leeds. Dengan penguasaan bola yang begitu tinggi 69% dan 10 tembakan ke arah gawang, ternyata Liverpool berhasil ditaklukkan oleh Leeds United. Oke, kemudian kita coba lihat antara Leeds melawan Hotspur. Di sini Leeds kalah ya 4-3, tapi ini menarik sekali, Leeds masih bisa mencetakkan 3 gol. Kalau lihat dari statistik sendiri, 12 tembakan, 5 tembakan ke arah gawang dengan 45% penguasaan bola berbanding dengan Hotspur 14 tembakan, 8 tembakan ke arah gawang dengan 55% penguasaan bola. Artinya pertandingan di sini cukup berimbang ya di kandang Hotspur dengan kemenangan dari Hotspur 4-3. Oke, kita lihat sekarang dari Manchester City. Manchester City di 5 pertandingan terakhir ini ada di tanggal 12 bulan 11. Manchester City di kandang Manchester City justru kalah ya melawan Brentford dengan skor 1-2. Kemudian di tanggal 5 bulan 11 Manchester City berhasil mengalahkan Fulham dengan skor 2-1. Kemudian di tanggal 29 bulan 10 Leicester melawan Manchester City. Manchester City berhasil menang di kandang Leicester dengan skor 0-1. Di tanggal 22 bulan 10 Manchester City melawan Brighton. Manchester City berhasil menang 3-1. Kemudian di tanggal 16 bulan 10
melawan Liverpool ya, di kandang Liverpool Manchester City takluk 1-0. Tapi yang menarik di sini kemarin ada pertandingan pembuka ya di Piala Liga tanggal 23 bulan 12, Manchester City berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2. Yang mau saya lihat statistiknya adalah ketika Manchester City mengalahkan Liverpool. Kita lihat di sini, ini di kandang Manchester City berhasil melepaskan 18 tembakan dengan 9 tembakan ke arah gawang, 57% penguasaan bola berbanding dengan Liverpool 7 tembakan, 2 tembakan ke arah gawang dengan 43% penguasaan bola. Artinya di sini Manchester City bermain dominan ya, terus menyerang namun hanya bisa menyerangkan 3 gol. Sementara Liverpool bermain cukup efektif, 2 tembakan ke arah gawang dan dua-duanya menjadi gol. Kemudian satu statistik lagi yang ingin saya lihat adalah ketika Manchester City kalah ya melawan Brentford. Nah, kalau kita lihat di sini secara statistik juga Manchester City menang ya dengan 29 tembakan, 6 tembakan ke arah gawang, 75% penguasaan bola berbanding dengan Brentford 10 tembakan, 8 tembakan ke arah gawang dan 25% penguasaan bola. Tapi Brentford di sini berhasil menang ya dengan skor 2-1. Menarik untuk disaksikan ya, apakah kebangkitan Manchester City akan terus berlanjut ya ketika kemarin menang melawan Liverpool di Piala Liga, ataukah Leeds ini bisa menjadi batu sandungan berikutnya? Kalau menurut kami dari statistik tadi, harusnya Manchester City bisa menang melawan Leeds dengan skor mungkin cukup meyakinkan ya, bisa selisih 2 atau selisih 3. Nah, kalau menurut Sobat Bebola sendiri seperti apa nih? Berapa skor antara Leeds melawan Manchester City? Coba komentar di kolom komentar.